Maka tidak mungkin anak itu ketika kecil, ketika lahir sudah memiliki kecenderungan suka memusuhi saudaranya, suka bertengkar, suka mengamuk dan lain-lain. Tidak ada. Sering bertengkar itu berbeda dengan suka. Ini sangat penting untuk kita pahami agar kita tidak salah langkah dalam menghadapi pertengkaran anak. Karena begitu kita menganggap suka, seolah-olah itu memang sudah bawaannya. Padahal anak itu bertengkar karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Baik dalam menghadapi gejolak emosinya, dalam menghadapi benturan komunikasi dengan saudaranya, atau dalam menyelesaikan konflik di antara mereka. Pertanyaannya, kalau begitu bertengkar itu wajar nggak? Bertengkar itu wajar. Bertengkar itu wajar, tetapi tidak setiap yang wajar itu berarti benar. Gitu ya. Sebagaimana kita itu nervous saat menghadapi orang baru itu wajar, gitu ya. Jadi lagi-lagi kita perlu mencermati agar kita tidak membiarkan keburukan itu terus berlangsung, terus terjadi pada anak-anak kita hanya karena kita menganggap bahwa wajar itu berarti benar. Bertengkar itu memang wajar terjadi pada anak-anak karena mereka belum memiliki keterampilan atau karena kita lalai memberikan panduan kepada mereka, mendampingi mereka bagaimana mengatasi perbedaan, bagaimana menghadapi benturan dan lain-lain. Tetapi yang wajar itu tidak sama dengan benar, gitu ya. Yang wajar itu tidak sama dengan benar. Artinya kita memahami itu wajar sehingga kita tidak terlalu panik, tetapi kita memahami itu wajar sekaligus kita perlu memahami ada apa di balik itu. Yang disebut wajar itu ialah terikat dengan sebabnya. Contohnya, grogi saat pertama kali berbicara di depan umum itu wajar, sangat wajar. Jangankan begitu, saya sudah terbiasa berbicara depan publik, depan umum, tetapi ketika pertama kali harus ketemu dengan kamera-kamera yang banyak pun saya bisa grogi. Itu wajar. Anak ketika belum terbiasa untuk berbicara depan umum, lalu kemudian dia diminta sekolahnya untuk menjadi MC misalnya, lalu dia gemeter, dia nervous, berkeringat, itu wajar. Kita tidak perlu memarahi jika anak grogi pada saat mendapatkan penugasan, mendapatkan amanah dari sekolahnya misalnya, atau mendapatkan amanah dari kampung misalnya. Tetapi wajar itu bukan berarti kita biarkan begitu saja. Kita perlu dampingi anak, kita perlu ajak berbincang, kita perlu ajak anak berbincang sehingga pada akhirnya dia bukan semakin larut dengan groginya, dengan nervousnya, melainkan dia bisa mengatasi hal itu. Serupa itu pula alur berpikir kita mengenai pertengkaran anak-anak kita. Jadi bedakan antara sering bertengkar dengan suka bertengkar. Tidak ada sebenarnya anak yang suka bertengkar. Tetapi pertengkaran yang tidak diatasi, pertengkaran yang tidak dilerai dengan baik, pertengkaran yang tidak diselesaikan dengan baik oleh orang tua, maka ini dapat memicu lahirnya permusuhan. Bertengkar itu belum tentu karena permusuhan, tetapi kalau sudah muncul permusuhan, maka akan lebih mudah terjadi pertengkaran. Tidak ada masalah pun bisa cari-cari masalah, gitu ya. Jadi di sini perbedaannya.